Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Arga Kusuma Dwi Nurmahadi. Saya dari Prodi RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anatomi fisiologi, patofisiologi, sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga satu, darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. 2. Menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel, cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas normal. Tujuan: mempertahankan keseimbangan internal tubuh homeostatis. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, yaitu mengeluarkan sekret senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Kemudian ada ureter, yaitu menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kemudian kantung kemih sebagai penampung urin, dan selanjutnya uretra, yaitu menyalurkan urin dari kantung kemih. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kantung kemih, sebuah uretra. Bagian-bagian dari ginjal yaitu korteks, bagian luar ginjal, medula, bagian dalam ginjal, piramid, medula yang berbentuk kerucut, kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid, papillaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid, pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal, calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan, calyx major, kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang, yaitu di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya sekitar 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal pengeluaran yaitu pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis, kapsula renalis, berupa jaringan fibrus ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas dua, yaitu lapisan luar, lapisan korteks atau substantia corticalis,
yang kedua lapisan dalam medula atau substantia medullaris. Mengatur volume air cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air, kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit, diare, muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting. Selanjutnya yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, yaitu bergantung pada apa yang dimakan. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam pH kurang dari 6, disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4, 8 sampai 8,2. Selanjutnya ekskresi sisa hasil metabolisme. Ureum, asam urat, kreatinin. Zat-zat toksik obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin dan bahan kimia asing, pestisida. Struktur ginjal yaitu dari korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring nefron 1 sampai 1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi bersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cengkungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Sumsum ginjal medulla renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu pertama nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung, Henle, pendek, dan tetap berada pada korteks. 2. Nefron juxtamedullaris. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron yaitu glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent, bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang berlarut dari darah. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Selanjutnya yaitu ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Bersarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian. Pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen dan pars pelvina di dalam rongga pelvis.
Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa, lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya yaitu vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian apek dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilicus atau pusar corpus fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tidak sadar. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Proses pembentukan urin. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor yaitu tekanan osmotik atau TO. Tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semipermeabel, membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semipermeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air, tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal, hasil filtrat tubulus atau urin sekunder. Sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, ion H, K, NH atau amonia, ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Terus dialirkan ke tubulus contortus collectivus, terus saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga berbentuk urin sesungguhnya. Selanjutnya ke rongga ginjal, dan selanjutnya ureter, dan selanjutnya kantong kemih untuk disimpan sementara. Selanjutnya yaitu patologi sistem urinaria. Patologi sistem urinaria pertama yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatan: istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Glomerulonefritis kronis ditandai yaitu kerusakan ginjal, kelainan pada urinalisis, tes pada sampel urin dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. 2. Penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sindrom nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Nefritis, peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan.
Daerah yang terkena yaitu pembuluh darah. Penyakit yang timbul vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah. Glomeruli yaitu sindroma nefritik akut, sindroma nefritik kronis. Jaringan tubulointerstitial atau jaringan ikat fibrosa. Nefritis tubulointerstitialis akut, nefritis tubulointerstitialis kronis. Gagal ginjal yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebab kencing atau batu tumor kanker kista, glomerulonefritis. Akut, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Kelainan urin, protein darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, bakteri. Kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, pucat atau anemia. Pyelonefritis yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh Escherichia coli paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis, penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. 8. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri perdarahan atau penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa berbentuk di dalam ginjal, batu ginjal, maupun di dalam kandung kemih, batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis, lithiasis renalis, nefrolitasis. Vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Sistitis, radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Ureteritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebab bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorrhea, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejala ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak, dan penis atau darah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis, terbentuk jaringan ikat pada dindingnya, penyebab kelainan bawaan atau operasi atau infeksi. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan, hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosa dan perawatan, kateterisasi, memasukkan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk pemeriksaan urin. Sistoskopi, alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Dialisis, pemisahan zat dengan saluran melalui membran. Semipermeable dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak. Demikian penyampaian pemaparan materi tentang anatomi fisiologi patofisiologi sistem urinaria dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.